Hari ini akan kita bahas eh, lanjutan ya materi kita tentang artificial neural network ya. Yang dalam bahasa Indonesia minggu lalu udah kita bahas ya, jaringan saraf tiruan. Jadi network ini jaringan, neural ini saraf, ini artificial tiruan, jaringan saraf tiruan. Kita akan membahas penerapannya dengan Python. Nah, untuk minggu ini library yang kita gunakan di Python itu library Scikit ya. Jadi di Scikit sudah ada sebenarnya library namanya neural network nanti ya. Dengan ini ya, nanti kelas pakai ini nanti ya. Kita pakai yang dua nanti. Yang pertama ini pakai perceptron, ini P-nya perceptron ya. Machine learning perceptron ya. Ini adalah machine learning yang paling sederhana yang ada di Scikit ya. Yang minggu lalu juga udah ada satu contohnya ya, yang bisa Anda cobakan juga. Kemudian nanti kita hari ini juga akan mencoba Anda untuk menginstal satu library di machine learning yang sangat ini ya, yang sangat populer yaitu TensorFlow ya. TensorFlow dengan library Crush-nya ya. Nah, karena minggu depan kita kalau bisa kita udah membahas deep learning ya. Minggu depan itu deep learning itu kan lanjutan dari machine learning yang sedang pembahasan kita yang sedang dalam posisi kita membahas tentang artificial neural network ini ya di mata kuliah intelijensi buatan. Ya, tool kita menggunakan Python karena ini untuk belajar machine learning yang paling banyak digunakan ya. Terutama karena Python punya satu library yang sangat mudah digunakan yang eh, Scikit ya atau kepanjangannya scikit-learn library-nya. Library ini bersifat open source, Anda bisa download dari websitenya, Anda bisa download source code-nya di GitHub gitu ya. Karena itulah kelebihan dari Python nanti. Ya, ini yang kita bahas nanti dalam membangun model ANN seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Kita harus menyiapkan nanti beberapa parameter dari model yang akan kita bangun ya. Mungkin nanti kita misalkan apakah mau single layer atau multi layer ya. Kalau multi layer nanti kita berapa hidden layernya berapa gitu ya. Nanti di dalam setiap layer jumlah neuronnya berapa. Nah, itu namanya kita menentukan ya parameter atau karakteristik dari model kita, dan di samping nanti ada beberapa nilai awal gitu ya. Kalau di ANN karena nanti ada training, ada proses pelatihan yang dilaksanakan oleh algoritmanya, biasanya kita memberikan nilai-nilai awal ya, nilai inisial namanya. Ya, ini kita menggunakan tool ya. Kita menggunakan tool pakai Python aja. Ya, ada banyak tool. Ya, kalau yang mau mudah yang kemarin itu ya, yang di website itu. Itu kita nggak coding tapi kita bisa nyoba-nyoba. Kita mau berapa layer, di dalam layer ada berapa neuronnya, kemudian fungsi aktivasinya mau pakai apa gitu kan. Dan minggu lalu sudah saya kasih linknya ya. Secara online Anda bisa coba-coba gitu. Dan ya mungkin harus saya beritahu lagi ya, machine learning ini saat ini ya menjadi salah satu metode yang sangat yang paling top menurut saya di bidang eh, apa AI ya, artificial intelligence maupun di bidang data science. Karena machine learning itu dia AI ya, AI sekaligus data science. Data science itu bagian darinya ada bagian namanya data mining. Machine learning itu memang saat ini jadi salah satu hal yang sangat diandalkan. Dan seperti yang kita bahas minggu lalu, dasarnya adalah neural network. Ya, nanti kita akan bahas ya. Mungkin ini yang lebih detailnya minggu depan ya, tentang ini deep learning ya. Learning ya. Convolution neural network ya. Nah, ini nanti ada percobaannya, kita dengan Python sudah saya upload ininya ya, percobaan Jupiternya di portal ya. Nah, kita review sebentar ini yang minggu lalu ya. Minggu lalu ANN itu salah satu metode mesin pembelajaran yang terinspirasi dari cara kerja jaringan otak manusia. Terinspirasi berarti meniru, makanya disebut artificial. Artificial itu kan artinya meniru ya, meniru. Suara saya masih jelas, halo? Jelas, Halo? Pak. Masih ya. Masih, Pak. Masih Masih di Pak rumah jelas. nih kalau
Bentar lagi ini kita mau ke kampus. Ya, jadi itu yang pertama ya. Jadi ini memang dia meniru cara kerja otak kita ya. Sejauh yang dipahami manusia saat ini. Nah, sejauh sejauh ilmu memahami bagaimana cara kerja otak manusia. Sementara cara otak manusia itu teori ya. Artinya yang cara kerja sebenarnya itu masih terus dipelajari. Tapi capaian yang ada sekarang tentang bagaimana cara otak manusia itu bekerja itu ditirukan secara komputasi ya. Itu maksudnya secara pemrograman komputer ditirukan yang peniruannya disebut dengan artificial neural network ANN ya. Minggu lalu ini udah kita bahas ya. Itu yang pertama kali melakukan hitung-hitungan gitu ya sebelum ada komputer dia secara matematik menghitung itu namanya Wapen Mikulox ini ya tahun 43 ya. Ya, dia pakai hitungan-hitungan manual aja, makanya sederhana ya seperti ini hitungan kita yang minggu lalu ya. Jadi ada fungsi apa? Fungsi sigma ya, fungsi penjumlahan dan kemudian di ujungnya nanti ini ada fungsi aktivasi kan ada dua ya. Ya, fungsi penjumlahan ya summing function dengan activation function ada dua fungsi di dalam satu neuron. Nanti di summing function ini ya di fungsi sigma ini masuklah nilai-nilai input. Nah, di setiap input itu ada bobot. Ini W1 ada berapa misalkan ini ada 6 input. Di setiap input itu ada bobotnya yang disebut wake ya, wake 1, wake 2, wake 3 gitu. Kan gitu kemarin. Nah, nanti di ujung ada fungsi aktivasi untuk menentukan apakah outputnya nanti aktif atau tidak. Nah, gitu. Kayak disebut fungsi aktivasi. Kalau aktif dia akan memiliki besaran nilai tertentu. Kalau tidak aktif dia akan memiliki besaran nilai yang lain gitu. Nah, seperti itu aja sederhana gitu. Makanya bisa dihitung pakai tangan di masa si Wafen ini ya, Wafen Mikulox ya. Nah, secara biologi, nah orang biologi menggambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ada nukleus, ada sel body, ada akson, nah, ada sinapses, nah, ada dendrit. Nah, ini komponen-komponen otak manusia ini yang disebut dengan neuron inilah yang dibuat simulasinya sebenarnya berdasarkan perhitungan matematik dari perhitungan matematik dibuatkan dalam bentuk program komputer yang diagramnya seperti ini gitu. Begitulah. Kalau persamaannya nanti misalkan neuron itu apa? Neuron itu di dalam biologi namanya soma. Ini semuanya ini. Kalau input itu dendrit. Nah, ini input berarti ini input yang contohnya ada 6. Kalau di otak manusia inilah ini. Kayak akar ini tuh inputnya. Kalau output, nah output itu akson. Nah, ini outputnya ini akson. Ya, akson. Nah, nanti eh, setiap input ini kan ditentukan bobot ya. Nah, bobot atau begitu disebut sinapse ya. Eh, ilmu biologi ya. Ya, seperti itu kan minggu lalu ya. Nah, ini juga minggu lalu udah kita bahas ini contohnya perceptron. Ada percobaannya juga di Python ya. Itu dalam bentuk program ya, program apa namanya? Program eh, tidak pakai library. Nah, jadi yang minggu lalu itu kita mencobakan apa ANN Perceptron itu kan nggak ada library-nya, benar-benar coding ya, coding murni ya. Nah, untuk yang minggu ini nanti kita pakai library, pakai nama library-nya scikit-learn ya, sklearn itu. Itu tinggal makai ya, tinggal makai. Nah, sebaiknya memang Anda di dalam setiap ini untuk hal yang sederhana gitu, kita bisa buat sendiri program. Tapi nanti untuk yang besar-besar, kalau memang ada library-nya di Python, lebih baik kita pakai aja karena itu sudah jadi dan sudah banyak yang gunakan. Nah, untuk machine learning di Python itu ada library yang terkenal namanya sklearn ya tadi, scikit-learn, sklearn. Nah ini perceptron ya seperti ini. Jadi ini kalau seperti ini cukup dengan algoritma pembelajaran perceptron ya. Jadi ya ini seperti ini ya, ini ada input, ada output, nanti ini ada bobot-bobotnya, nanti dihitung dengan rumus ini rumus yang minggu lalu ya. Ini rumus untuk perhitungan sigmanya ya, apa summing function ya, fungsi penjumlahan. Ini fungsi aktivasi. Y sama dengan A F ya. Nah, fungsi aktivasi itu seperti apa? Nah, nanti fungsi aktivasi itu kan macam-macam kemarin ya, bisa sigmod, bisa Gaussian function, bisa tangent, hyperbolic ya.
Ada fungsi fungsi aktivasi yang cuma dalam bentuk kurva kemarin ya hard limit ya, yang yes atau no. Nah, gitu. Tapi kalau yang bersifat agak natural itu bisa sigma function seperti ini fungsi aktivasinya. Jadi tergantung nilai A-nya di sini, nanti fungsi aktivasinya di sini ya, nilainya berapa gitu. Itu kan ada dua hal yang besar di dalam sebuah neuron ya. Ada ini apa fungsi penjumlahan ini ya, dan ini fungsi aktivasi. Nah, kalau penjumlahan seperti ini ngitungnya ya. Nah, ini jadi sebuah neuron nanti kalau ada inputnya, misalkan inputnya 2, kan dihitung ya. Setiap input ini kan punya nilai bobot. Kalau inputnya namanya X1, X2, di X1 ada bobot namanya W1, di X2 ada nilai bobot namanya W2. Nah, untuk menghasilkan fungsi penjumlahan ya kan ada dua fungsi ya. Sekali lagi saya biar Anda buat itu ya. Prinsip dasar dari neuron ini dia punya dua fungsi, fungsi penjumlahan dengan fungsi aktivasi. Nah, fungsi penjumlahan ngitungnya gini aja. Jadi W1 kali X1 plus tambah gitu. Makanya disebut fungsi penjumlahan ya, summing ya. X2 dikali W2 atau W2 kali X2. Nah, ini di fungsi summing ini. Nah, nanti fungsi ini nanti ada satu penentu nilai konstanta namanya B ya. Disebut bobot bias ini. Ini ada B. Nah, apakah dia nanti bisa plus atau min nanti B-nya. Nah, ini namanya fungsi penjumlahan. Nah, setelah fungsi penjumlahan ini dihasilkan nanti baru nanti outputnya berapa, Y-nya berapa tergantung fungsi aktivasi. Nah, misalkan kalau fungsi aktivasinya hanya bersifat hard limit ya, bersifat biner, maka kalau tidak 1 0. Nah, bisa begitu ya. Bisa juga tadi dengan nilai yang agak analog ya. Kalau ini kan nilainya agak berbau biner ya. Ada 1 dengan 0 ini. Bisa fungsi aktivasi seperti ini gitu. Nah, nanti ditentukan nanti berapa nilai thresholdnya ya, berapa nilai yang membuat nilainya 1 dan berapa nilainya membuat nilainya 0. Gitu. Begitulah cara kerjanya neuronnya. Nah, kalau neuron ini digunakan untuk mengklasifikasikan, nah jadi salah satu kemampuan dari machine learning itu kan dia bisa mengkelompokkan ya, membedakan lah dulu, mengklasifikasikan ya. Ya, apakah 0 atau 1? Nah, itu cara mengklasifikasikan yang paling sederhana itu apakah sebuah input itu termasuk dalam kategori 0 atau 1. Nah, dengan persamaan seperti ini. Nah, persamaan seperti ini untuk melihat fungsi klasifikasinya bisa digambarkan dalam bentuk grafik ini. Dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, ini. Jadi dia 1 kalau, nah gitu ya, kalau nilai summingnya misalkan ini yang dalam diarsir ya. Dia 0 kalau nilai summingnya nanti totalnya berada di atas ini. Nah, ini disebut salah satu fungsi kemampuan klasifikasi yang paling sederhana ya, disebut klasifikasi biner ya, hanya 0 dengan 1. Biasanya klasifikasi biner ini dilakukan oleh fungsi OR ya. Fungsi OR lah yang paling ini ya, yang paling sederhana nanti ya. Nah, ini seperti ini fungsi OR. Jadi neuron yang seperti ini sudah mampu membuat atau melakukan fungsi OR ya, atau pemodelan dengan melakukan fungsi OR. Nah, seperti ini. Karena dia sederhana. Dan ini jelas ini untuk membedakan kalau di sini misalkan dengan gambar ya, ada gambar silang, ada gambar bulat. Yang mana silang, yang mana bulat, cukup dengan garis lurus saja. Nah, sehingga ini disebut fungsinya linear nanti ya. Nah, cukup begini aja nih linear. Ini. Udah, ini daerah ini adalah yang bertanda silang, daerah bawah yang bertanda satu. Tapi coba yang seperti ini. Nggak bisa pakai garis lurus. Yang mana yang silang, yang mana yang bulat, gimana cara kita memisahkannya? Nggak bisa kan? Nah, karena nggak bisa makanya disebut fungsi non-linear. Nah, fungsi non-linear. Gimana itu cara memisahkan ini ya? Kalau yang ini kalau ini kan cukup begini aja. Nah, pisah lah. Berarti yang daerah sini X, yang daerah sini bulat ya, 0 ya atau kata lainnya warna yang merah gitu. Nah, kalau ini gimana misahnya? Nah, kita mau misahkan ya terpaksa belok begini misalkan. Begini. Susah kan ini. Oh, ini ada dua kelompok, kelompoknya begini. Nah, ini kan dua kelompok juga ya. Nah, maka ini disebut fungsinya non-linear. Kalau fungsi non-linear, nggak bisa pakai satu neuron seperti ini. Neuronnya harus lebih banyak. Jadi kenapa di dalam jaringan saraf tiruan itu neuronnya itu lebih dari satu, bahkan layernya itu juga dibuat banyak karena memang untuk
pilihan klasifikasinya itu, bersifat semakin nonlinear. Nah ini. Kalau ini linear tadi kan, ini linear. Ini nonlinear, ah, ini nonlinear. Semakin sulit untuk mengelompokkannya secara grafis sajalah gitu. Begitu nanti makanya untuk yang, problem-problem yang bersifat nonlinear dibutuhkan arsitektur, ya dibutuhkan arsitektur, eee, apa, neuron yang lebih kompleks nanti ya. Itu contohnya fungsi XOR ya. Oke, nah ini tadi fungsi aktivasi tadi ya. Jadi persamaan Loolean itu harus multi-layer ya. Nah, multi-layer itu yang kemarin di tugas Anda diminta kalau multi-layer, algoritma pembelajaran yang paling terkenal itu back propagation. Nah, kalau single layer itu pakai perceptron. Jadi ada 2 algoritma ya, walaupun nanti perceptron bisa ada pengembangannya juga ya, tapi secara umum perceptron itu untuk masalah-masalah yang sederhana, mengklasifikasikan ya, yang sederhana, katakanlah yang sederhana itu tadi yang linear, sedangkan, back propagation misalkan ya, salah satu contoh yang algoritma untuk multi-layer yang banyak digunakan ya. Nah, ini dia multi-layer. Wah, ini gimana ini, sebuah sistem bisa membedakan menarik garisnya gitu ya, menarik garis. Nggak bisa sekali tarik garis kan dan pasti melengkung. Nah, gimana? Wah, begini. Wah, melengkung-lengkung deh nih. Melengkung-lengkung kita. Nah, tuh, waduh. Saya juga pusing nih gimana ini supaya yang ininya nggak masuk. Nah, ini masuk ke sini, ke sini. Nah, begitu. Nah, jadi Kak disebut linear itu kalau kita bisa membedakan. Nah, membedakan ini ya, tadi membedakan secara grafis ini. Ah, ini seperti ini. Ini cukup pakai garis lurus. Yang ini ya. Nah, ini pakai cukup satu garis lurus, udah erase all on slide. Nah, ini kan cukup garis lurus begini, udah ini terpisah ini. Yang satu di sini, satu di sini. Nah, ini linear tadi. Atau ini ya, ini garis lurus saja. Jadi kalau linear eh, mudah gitu ya. Mudah karena neuronnya nggak perlu berlapis-lapis ya. Nah, kalau multilayer kemarin kan udah kita bahas seperti ini ya multilayer. Jadi ada input layer, ada hidden layer, ada output layer. Di input layer misalkan neuronnya 3, di hidden layer ada neuronnya ada contohnya ini yang 4, di output layer 1 gitu ya. Berarti ini bisa mengklasifikasikan dua hal ya. Kalau satu ya, 0 dengan 1 gitu kalau secara biner ya. Nah, hubungan antar neuron ya pada ANN itu hubungannya itu bersifat fully connected network ya, itu istilahnya FCN. Jadi seperti ini semuanya terhubung ini. Ini dari layer sini ke layer sini, semua neuron input, misalkan ini neuron 1, ini neuron 2, ini neuron 3 ya. Maka seluruh neuron 1 ini terhubung ke semua neuron yang ada di hidden ini. Lihat. Eh, Lihat ini, ke sini sini dia nyambung yang ini ya. Ke sini juga connect, ke sini juga connect, ke sini juga connect. Semuanya begitu, yang neuron 2 juga connect ke semua neuron yang ada di depan. Neuron 3 juga yang input ini connect ke semua neuron yang ada di depannya. Makanya disebut fully connected network. Ya, FCN ya. Nah, kemudian ini tentang hidden layer ini. Ini kan ada layer yang kedua. Sebaiknya disesuaikan nanti. Berapa sih jumlahnya? Tergantung yang mau diklasifikasikan seberapa kompleks ya. Nah, kalau kalau ini tadi kan wah ini tambah tambah kompleks ini. Maksudnya tambah kompleks ini ya rumit ini untuk mengklasifikasikannya. Nah, gitu. Jadi semakin kompleks sebaiknya nanti kita merancangnya, merancang jumlah neuronnya kita naikkan, kita apakan. Jadi di dalam mendesain jaringan saraf tiruan ini kita memang melakukan trial ya, trial kita coba neuronnya 4, akurasinya sebesar ini, kita naikkan, kita apa, kita tambah, kita coba lagi, kita jalankan lagi, begitu cara kerja kita saat membangun jaringan saraf tiruan. Jadi memang uji coba gitu. Nah, sampai kita mendapatkan satu kriteria, misalkan kriterianya kalau kriterianya akurasi, sampai kita dapatkan titik akurasinya ini berapa gitu. Nah, makanya ada lagi nanti metodenya yang dia bisa dengan otomatis menggambarkan nanti di titik mana ini yang paling optimal jumlah apanya, apakah nanti yang mau kita kan jumlah pembelajarannya atau jumlah neuronnya dan sebagainya gitu.
Jumlah neuron pada hidden layer umumnya lebih banyak daripada jumlah neuron di output ya. Jadi di sini ini umumnya jumlah neuronnya lebih banyak. Bahkan jumlah hidden layer-nya nanti bisa lebih dari satu kan. Nah, seperti ini ya. Ini jadi contohnya ini yang paling sederhana. Eh, Neuron network digunakan untuk mengenal huruf. Nah, mengenal huruf ya. Misalkan hurufnya ke kanan 28 pixel, ke bawah apa ini row-nya ya 28 pixel. Ini kan bisa jadi huruf ya 28. Ini contohnya angka 6 ya. Jadi huruf, nah ini kan huruf ya secara gambar. Ini nanti kan diubah jadi angka ini kan. Ini kan jadi angka. Ini kayak matrik ya. Misalkan kalau kalau hitam dia satu, berarti ini kan satu, 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 satu. Nah, satu itu berarti warnanya hitam gitu. Ini mewakili baris pertama ini, baris pertama. Nanti yang ini, nah ini ada putih di sini. Berarti nanti satu, 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 satu. Misalkan kalau putih nol misalkan ya, begini dia satu nol. Berarti ini mewakili baris kedua dan selanjutnya gitu. Sehingga nanti ini gambar menjadi angka di sini, angka yang jadi angkanya banyak ya. Katakanlah seperti ini nih jadi matrik. Ini angka semua. Katakanlah angkanya 10 gitu yang paling sederhana ya, walaupun nanti tidak mesti 10 gitu. Nah, makanya gambar diubah menjadi numerik dalam bentuk matrik. Nah, itulah yang diolah oleh neuron. Nah, sehingga gambar itu kalau diolah makin besar gambarnya, makin padat gambarnya, resolusinya makin padat, maka ini matriknya akan makin besar. Ya, Anda bayangkan kalau matrik itu angka 1010 sebesar ini. Wah, itu akan diproses oleh sistem komputer jadinya kalau data makin besar kan diprosesnya makin lama ya. Makanya pemrosesan gambar itu membutuhkan metode khusus ya. Kalau bidangnya namanya image processing kan, pengolahan gambar kan. Tapi image processing itu kan dia tidak punya metode untuk merecognition ya, untuk mengenal itu gambar apa. Nah, makanya dipadukan antara nanti ya di bidang pengolahan gambar, image processing dengan AI, dalam hal ini machine learning itu dipadukan. Muncullah bidang namanya computer vision ya. Computer vision itu adalah komputer yang bisa mengenal angka, mengenal tanda tangan, bahkan mengenal gambar gitu ya. Oke, nah biasanya jumlah neuron sesuai dengan jumlah filter pada input. Nah, ini jumlah filter. Kalau yang di 28 nanti 28 dia. Eh, eh, apa 784 pixel ya jumlah neuronnya. Nah, itu istilahnya fitur nanti. Nah, gimana cara menentukan jumlah neuron nanti pada output lain? Nah, jumlah neuron sesuai dengan permasalahan. Nah, permasalahan kalau biner kita cukup menggunakan satu neuron. Karena kalau satu neuron itu kan bisa 0 atau 1. Atau kalau tadi atas atau bawah gitu. Nah, itu cukup satu neuronnya. Tapi kalau kita ingin mengklasifikasikannya lebih dari satu, maka kita harus kita harus sesuaikan jumlah outputnya. Misalkan kalau ini kita mau mengenal 10 angka, 10 ya, misalnya ada dari 0 sampai 9 gitu. Maka neuronnya kita buat 10. Ada neuron 0, neuron 1, nanti neuron 2 gitu. Jadi jumlah output neuronnya nanti tergantung outputnya. Kalau jumlah neuron di hidden layer-nya nanti tergantung kompleks ya. Tergantung kompleksnya permasalahan dan tergantung juga dengan fitur yang ada di input nanti ya, data yang mau kita olah gitu. Nah, biasanya memang ANN ini kalau sekarang banyak digunakan untuk mengolah gambar ya. Ini seperti ini ya, gambar diubah jadi matrik ya dalam bentuk bilangan matrik nanti diolah pakai program jaringan saraf tiruan. Nah, seperti ini. Jadi mendesain jaringan neural network itu memang kita penuh dengan uji coba ya. Nah, tapi semakin kita sering melakukannya nanti uji cobanya bisa semestinya waktunya semakin singkat gitu ya. Tapi memang ini penuh dengan tricky ya. Eh, apa perancangannya tidak eksak gitu, tidak ini. Memang kita harus harus coba dulu, kita coba. Oh, ini kurang. Kalau nanti pas kita coba ini ada yang parameter-parameternya yang nggak sesuai, kita bisa ubah. Kayak percobaan kita kemarin yang online kan, mungkin neuronnya, mungkin jumlah layernya, mungkin fungsi aktivasinya, mungkin nilai-nilai bobotnya dan sebagainya gitu nanti.
dan hasil dari pekerjaan kita nanti adalah itu yang parameter-parameter yang kita tentukan saat kita merancangnya itu. Nah, kalau kita salah di dalam merancang, ada satu ini ya, satu istilah yang kalau kita dalam merancangnya keliru, maka ada satu istilah namanya overfitting. Nah, overfitting. Overfitting. Terlalu overfitting. Nah, overfitting. Nah, nanti gimana cara ngatasin overfitting ini di dalam jaringan saraf tiroid, nanti ada beberapa metode ya. Ini yang kemarin yang online kemarin ya. Nah, di websitenya TensorFlow ada juga ini kemarin ini untuk simulasinya ya. Jadi kalau Anda sebelum masuk ke pemrograman untuk memahami tentang ANN ini sebaiknya mencoba-coba ini, coba ini inputnya berapa, ininya apanya ini, ya ini neuronnya berapa ini di hidden layer, nanti outputnya berapa kan eh, bisa digunakan untuk ini ya. Ini misalkan ini mengklasifikasikan dua. Ini kan mengklasifikasikan ini kan termasuk nonlinear ini ya. Karena ya gimana ini mengklasifikasikannya. Nah, nanti dicoba dijalankan nanti hasilnya kan di minggu lalu udah ini ya sebaiknya Anda coba Anda kalau Anda belum begitu memahami atau sulit banget ini ya memahami ANN ini. Nah, jadi memang cara mudahnya dimulai dari ini ya, dari simulasi yang udah dibuatkan oleh ini ya. Ini yang punyanya TensorFlow ya. Kemarin juga ada saya kasih linknya walaupun bukan dari sini tapi sama ya. Menggunakan TensorFlow juga sebenarnya. Oke. Nah, kemudian nanti di ANN ada satu eh, proses pembelajaran namanya feed forward. Nah, maju ya gini. Jadi nanti ada begini, ini namanya feed forward. Kalau ini namanya backward. Nah, mundur berarti ya. Jadi ini maju, ini mundur, ini forward, ini mundur gitu. Nah, jadi saat perhitungan, nah jadi kan ini perhitungannya kan sama ini, setiap neuron rumusnya ya pakai rumus dasar yang tadi. Ini fungsi sigma tadi nih. Nah, fungsi sigma ini dihitung maju ke sini. Dihitung sampai nanti ini menghasilkan satu nilai. Nah, nilai ini kan dibandingkan dengan nilai target. Ya, dengan nilai target seberapa besar gitu errornya. Nah, nanti kalau biasanya di awal-awal errornya masih besar, masih belum memenuhi kriteria, maka nilai-nilai bobot ya W tadi di sini kan ada nilai bobot itu nanti diatur lagi oleh algoritma. Nah, perhitungan nilai bobot, pengaturan nilai bobot itu nanti biasanya kalau pakai algoritma back propagation itu dihitung secara mundur. Nah, makanya nanti untuk multi layer yang paling terkenal itu algoritma back propagation. Nah, setelah dihitung forward, dihitung juga backwardnya. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk meminimalkan fungsi objektif ya. Algoritma back propagation yang kemarin jadi tugas Anda ya untuk mencari. Anda masih mencari ya. Saya cuma minta Anda mencari salah satu penerapan algoritma back propagation di ini ya. Anda cari aplikasi yang saat ini memang karena pakai Python itu kita sangat mudah mencari aplikasi-aplikasi yang kita inginkan. Sudah banyak yang kita bisa pelajari gitu yang dibuat orang lain. Oke, ini algoritmanya ya. Jadi pertama bobotnya kita tentukan di awal. Jadi sebenarnya ANN itu nanti hasil akhirnya itu kan nilai-nilai bobotnya yang mau dihitung oleh algoritma pembelajaran itu nilai bobot yang tepat itu berapa supaya input sesuai sama output yang kita inginkan. Tapi kan nilai bobot itu kita nggak tahu. Nah, itulah yang dilakukan secara iterasi oleh algoritma yang disebut dengan algoritma pembelajaran. Nah, contohnya nanti supaya algoritma pembelajaran itu kan jangan karena dia kan berulang-ulang ya supaya berulang-ulang jangan terlalu lama prosesnya bahkan nanti tidak mencapai hasil gitu ya. Makanya ada satu algoritma yang sudah teruji namanya algoritma backpropagation ya, untuk multilayer ya. Nah, seperti ini nanti. Nah, selama proses pembelajaran, nah itu ada bisa digambarkan ininya ya, Pak, grafisnya. Grafiknya bisa digambarkan nanti. Nah, nanti akan ada satu cara menguji apakah ini sudah merupakan titik yang paling optimal gitu dicapai. Nah, titik konvergennya, apakah dicapai oleh proses ininya. Nah, ada
yang minggu lalu juga ya, kita di perseptron ya, ada namanya gradient descent, gradient. Nah, kalau di sini kan gradiennya tinggi ya. Kalau ini gradiennya tambah turun ya. Gradien itu kan kemiringan ya. Ini miring, berarti ini besar errornya. Kalau begini lebih kecil, ini lebih kecil. Nah, kalau begini, nah itu jadi nanti eh, nilai gradien itu dijadikan salah satu parameter untuk menghitung bobot berikutnya. Nah, untuk menghitung nilai bobot berikutnya sampai nanti perbandingan antara target sama prediksi itu nanti yang disebut dengan errornya itu nanti paling minimal ya. Oke, jadi ada banyak parameter ya selain nilai bobot awal ya, initial weight ya, nilai rate kecepatan belajarnya ya, langkah-langkahnya gitu ya, seberapa ini kalau tipis-tipis berarti lambat gitu ya. Kemudian nanti arahnya ya, gradient descent-nya. Oke. Nah, ini yang minggu lalu yang di percobaan Anda namanya stochastic gradient descent ya. Ini ada nanti Anda cek bagaimana algoritma pembelajaran itu terjadi ya secara iterasi. Secara iterasi. Oke, ini algoritma. Nah, perseptron bisa juga untuk pembelajaran perseptron bisa juga digunakan untuk multilayer ya. Nah, multilayer. Algoritmanya seperti ini, kita menginisial, nanti kita tentukan nilai. Ini namanya ini inisialisasi semua ya. Kita nilai-nilai bobot W dan B-nya berapa nanti ini. Learning rate-nya ya. Nah, learning rate itu kecepatan belajarnya ya, kecepatan perubahan perubahan datanya apakah dikit-dikit atau langkahnya panjang-panjang begitu ya. Itu namanya learning rate ya. Itu bisa kita tentukan ya. Apakah mau kita beri nilai yang besar atau kecil. Kemudian maksimum iterasinya kita mau dicobakan berapa kali ya. Kita bisa batasi misalkan coba 1000 kali dulu atau mungkin pertama 100 dulu. Oh, nilainya belum bagus. Nilai akurasinya ya. Ini kalau seperti ini biasanya ada cara menghitung lagi ya. Nilai akurasi atau nilai errornya ya. Nah, jadi pengulangan ya, ini loopingnya bisa ditentukan maksimum iterasi. Kemudian nanti ini nilai inputnya dibaca, kemudian baru di sini dilakukan. Di sinilah proses iterasi dilakukan. Nah, ini di sini dia mutar terus sampai mencapai nilai error yang ditentukan gitu ya. Atau mungkin sampai bobot sampai konvergennya ya, sampai mencapai nilai konvergen yang diinginkan gitu. Barulah nanti hasilnya, nah hasilnya adalah berupa ini. Jadi hasil dari kita merancang, setelah kita merancang arsitekturnya, kita lakukan pembelajaran. Kalau nilai errornya sudah kriterianya ya, kriteria errornya itu sudah batasnya sudah mencapai titik yang kita tentukan, maka hasilnya apa? Hasilnya berupa matrik bobot input dan bobot bias tadi. Nah, karena selama proses pembelajaran nilai-nilai inilah yang diubah. Nah, gitu. Sehingga kalau Anda melakukan riset, Anda melakukan penelitian tentang artificial neural network, yang Anda sebutkan itu nanti hasil penelitian saya adalah, nah begitu. Kasus ini dipecahkan dengan satu layer input, 3 layer hidden, dan 1 layer output. Di layer input neuronnya sekian, di layer hidden jumlah neuronnya sekian, di output neuronnya sekian. Menggunakan aktivasi ini. Nah, kemudian harus disebutkan. Nah, dari pembelajaran didapatkanlah bahwa nilai bobot, nah gitu, nilai bobot inputnya untuk bobot input yang dari 1, 2, 3 itu sekian, bobot biasnya sekian gitu. Itu hasilnya. Hasil dari kita melakukan riset kalau kita mau menggunakan model ANN di dalam pemecahan masalah ya. Nah, ini sebenarnya animasi ya. Bisa jalan nggak ya? Ya, ini contoh ya bagaimana pembelajaran itu terjadi. Kalau ini dia nggak kelihatan ya. Nah, oh tadi ininya ya, kok nggak muncul ya? Coba saya gini aja ya. Ini seperti itu dia. Nah, ini. Jadi yang maju ke depan itu namanya forward. Kemudian tadi kan ada yang ke belakang ya. Nah, itu dihitung lagi ke belakang untuk mengatur nilai-nilai bobotnya. Nah, itu namanya backward.
Makanya algoritma ini disebut back propagation. Back propagation. Disebut dengan back propagation. Jadi ini berbentuk animasi ya. Ada animasinya ya. Nah, inilah apa yang sebenarnya terjadi. Ini selama proses pembelajaran itu apa sebenarnya terjadi. Nah, ini. Jadi terus diulang gitu. Apakah kinerja yang diinginkan sudah tercapai nggak? Kalau belum terus dilakukan perulangan. Nah, tadi ada saya singgung masalah overfitting ya. Nah, salah satu cara mengatasi overfitting bisa dengan ini ya, regularization nanti ada. Bisa dengan optimasi data, bisa dengan dropout, bisa dengan ini. Ya, jadi overfitting itu apa? Terlalu sistem yang model yang dibangun itu terlalu terlalu over ya di dalam menghasilkan satu modelnya gitu. Contoh over itu nanti ada ya gambarnya, tapi kalau mau saya gambarkan, misalkan ini nilai data yang mau diprediksi ya. Nah, sistemnya menghasilkan benar seperti ini. Yang benar itu kan nanti kalau sistem memprediksi kan bentuknya begini. Nah, kalau mau itu kan begini. Tapi kalau overfitting dia begini. Oh, begini dia overfitting deh. Arahnya benar tapi dia terlalu ini. Terlalu padahal dia tidak melengkung, dia memprediksi melengkung. Gitu. Itu namanya overfitting. Nah, itu harus dicegah nanti di caranya ada karena itu banyak terjadi ya di dalam beberapa kasus saat kita menggunakan machine learning ini, maka nanti ada metode-metodenya untuk mengatasi itu nanti. Ini overfitting tadi. Jadi kalau overfitting ini metodenya mengatasinya. Oke. Nah, Nah, kemudian tadi ya, di dalam kita melakukan percobaan, kita harus melakukan memodifikasi network. Seringkali ya kita ubah arsitekturnya, kita tambah jumlah hidden layer-nya, jumlah neuronnya. Bahkan jenis arsitekturnya bisa jadi kita mengubah gitu, atau fungsi aktivasinya mungkin kita ubah gitu. Jadi memang ini satu keharusan gitu saat kita menggunakan neural network ya. Jadi nggak sekali rancang kita tulis di kertas dicoba langsung benar, nggak begitu. Jadi memang ini trialnya ya, trialnya itu aspek tricky-nya memang agak tinggi di dalam merancang ini. Walaupun orang sudah membuat beberapa program yang supaya aspek trial and error itu bisa bisa juga dilakukan oleh algoritma. Nah, begitu. Oke, ini tadi mencegah overfitting ya, bisa dengan regularization, bisa ini ya regularization L16, L26 ya, nanti Anda baca aja. Overfitting tadi udah saya jelaskan. Nah, ini seperti ini. Ini underfitting. Underfitting ya. Ya. Ini selama proses training ya. Ini contohnya nih. Ini contoh overfitting. Jadi ini contohnya mengenal gambar kucing. Nah, ini nanti saya kasih ya contoh programnya ini menggambar apakah sebuah gambar itu kucing atau tidak. Nah, karena kan tadi kan kaitannya machine learning ANN ini banyak digunakan untuk image ya, mengenal gambar ya, image processing gitu ya. Ya, eh, proses pengenalan recognition-nya kan pakai machine learning ya berbasis ANN ini. Nah, ini contohnya mengenal gambar kucing gitu. Nah, nanti mencegah overfitting dengan cara yang tadi ya, bisa dengan datanya kita augmentasi datanya ya, kita perbanyak data trainingnya dengan kalau semula hanya kucingnya melihat ke depan, ini ada yang melihat ke atas, melihat ke kiri, melihat ke bawah. Nah, harus kita perbanyak ini data trainingnya. Semakin banyak data trainingnya itu bisa mengurangi overfitting tadi. Oke, ini yang minggu lalu juga sudah ya di modul saya tentang bagaimana mengimplementasikan AN itu. Jadi dia pertama datanya kita load. Nah, ini sama dengan metode-metode machine learning yang lainnya, datanya nanti di split. Jadi ada data training ya, data latih, ada data testing. Nah, salah satu tadi ya untuk mencegah overfitting tadi itu nanti ditambah dengan ada data validasi. Jadi data validasi ini digunakan selama proses training. Kalau data uji ini kan digunakan untuk menguji setelah proses training selesai. Nah, sehingga aspek beberapa hal yang terjadi gitu ya, salah satunya dengan overfitting tadi itu bisa dicegah di tengah perjalanan gitu. Nah, ini langkah-langkah merancang ANN ya. Lebih kurang sama lah dengan yang kemarin kita bahas bagaimana kita merancang ANN. Oke, nah ini prakteknya nanti kita pakai ini ya, pakai di Python kita pakai library sklearn.
library-nya kemarin juga waktu kita apa ya, Scikit ini banyak digunakan ya untuk machine learning lah ini. Ini kepanjangannya ini scikit-learn ya, scikit-learn gitu, scikit-learn. Nah di library scikit-learn ini ada satu objek namanya neural network. Nah ini yang kita gunakan. Ini nanti subnya yang kita pakai itu yang ini P ini perceptron ya, machine learning perceptron. Ini yang awal nanti Anda cobakan, sudah saya beri di ininya apanya Jupyternya ya, ada di portal. Jadi nanti nilai-nilai parameter awalnya nanti ada sudah diberikan. Anda bisa coba nanti. Nah, yang dicobakan itu adalah untuk menganalisa data iris ya. Nah, data bunga-bunga iris ya. Ini banyak sekali digunakan di banyak apa algoritma-algoritma pembelajaran ya. Di data mining juga orang banyak menggunakan data iris. Jadi data iris ini memang sudah teruji gitu. Datanya bagus untuk belajar gitu ya, untuk belajar karena apa proses processing datanya udah dibersihkan dan melewati tahapan-tahapan yang sudah teruji memang eh, bagus digunakan untuk belajar gitu. Makanya contoh kita di sini karena data iris ini kan kita sebenarnya mengklasifikasikan ya, membedakan berdasarkan 4 parameter ini yang mana jenis bunga sentosa, yang mana jenis bunga virginica, jenis bunga versicolor gitu ya. Nah, ini nama jenis bunganya nih bunga iris gitu. Nah, percobaannya yang itu menggunakan data iris ya. Nah, karena data iris ini sudah umum digunakan, jadi untuk contoh yang contoh yang untuk Anda cobakan itu data irisnya nggak perlu Anda 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 menggunakan file CSV ya. Sudah ada langsung di scikit-learn. Jadi scikit-learn ini beberapa dataset yang sudah terkenal ya, kayak data iris itu udah ada di sana gitu. Jadi kalau kita mau coba kita nggak perlu meload datanya gitu. Cukup dengan perintah seperti ini aja. Ini dataset load iris. Nah, ini langsung udah ada ini. Ini X-nya, X itu yang 4 ini ya. Ini di sini iris data, yang Y-nya iris target ya. Kita langsung ada data. Data iris ini datanya ada berapa ya? 150 ya. 150 ini. Nanti ke bawah ini 150. Nah, ini proses sebelum dilakukan training kan data tadi di split. Nah, ini perintahnya kalau dipakai Scikit ini, di split dengan perintah train test split nanti. Langsung dipisah nanti yang mana data untuk training, yang mana data untuk validasi, yang mana data untuk testing. Nah, gitu. Di contoh ini langsung di ini kan ya jumlahnya kan tadi 150 ya. Data untuk training 108, data untuk validasi tadi untuk 27, untuk testing 15. Oke, nah ini gambarannya nanti ininya. Kalau programnya nanti di Jupyter ya, nah, gambarnya seperti ini nanti. Ini input layer, ini hidden layer, ini apa namanya? Ini output. Nah, karena ada 3 klasifikasi, ya ada 3, maka outputnya kita pakai 3 neuron. Nanti bisa Anda cek ya di dalam program nanti kita nyebutkan ada 3 neuronnya. Nah, di hidden itu ininya 100 ya, menggunakan fungsi logistik. Jadi fungsi aktivasinya yang dipakai fungsi logistik ya. Nah, maksimum iterasi yang dicobakan 800 kali. Nanti ini bisa dicoba-coba ya, di tes-tes gitu, 800, 900 atau mungkin mau diturunkan gitu. Nah, harapan kita kan nilai akurasinya 100 ya. Kalau 100 di sini maksudnya 1 ya. Ini kan kalau dipersenkan ini kan kalau 1 ini 100%. Tapi nanti silakan dicek apakah memang bisa nggak kalau pakai apa ini? Pakai MP ini ya, pakai perceptron yang ada di Scikit itu bisa nggak mencapai 100%. Nah, ini nanti akurasinya ini. Anda cobakan nanti. Kalau belum 100% coba Anda tukar-tukar ini data ininya ya. Data ini kalau contohnya di sini hidden layer pakai 100 neuron ya. Anda bisa coba ininya ya. Kalau yang awalnya tadi nah ini tadi ya, ini jumlah input output tadi ya. Inputnya 3, outputnya 3 tadi ya, karena klasifikasinya 3. Nah, kemudian enaknya di Python, di scikit-learn ya, kita bisa mengevaluasi menggunakan confusion matrix, langsung pakai gambar seperti ini nanti tampil ya. Ini confusion matrix ya. Jadi kalau di confusion matrix ini ya, nanti kita bahas ya tentang ini evaluasi ya, mengevaluasi sebuah machine learning. Kalau ini kan daerah true semua. Kalau di sini berisi, yang di sini
Ini kan false semua ya. Ini false-nya 0, ini false-nya 0. Inilah yang disebut dengan 100%. Nah, dicapai nggak gitu nanti? Nah, nanti Anda harus lakukan terus uji coba sampai dicapai 100% menggunakan algoritma MLV ya, Machine Learning Perceptron. Silakan nanti ini ada uji coba gitu ya. Nah, satu lagi nanti di percobaan kita akan menggunakan ini ya, TensorFlow. Nah, ini. Karena minggu depan kita udah mencobakan deep learning, maka untuk minggu ini kita mencobakan TensorFlow yang library-nya pakai keras ya. Nah, ini adalah untuk deep learning. Ini di Python ya, ada ya. Ini di berbagai tool machine learning ini selalu ada ya TensorFlow sama keras. TensorFlow ini udah dibeli Google ya. Karena memang ini dia mampu melakukan operasi ini ya deep learning yang terkenal itu kita cukup pakai library ya TensorFlow atau keras ya juga untuk ini ya. Jadi yang dua ini di Python sudah ada. Nanti Anda harus install karena library ini nggak ada di Anaconda ya. Kan kemarin kan kita awal menginstalnya pakai ini di Anaconda nggak ada. Berarti Anda harus install. Nah, gimana cara install ya? Pakai pip ya, pip. Menginstal library kan kemarin udah pernah juga ya. Jadi di percobaan itu ada TensorFlow, tapi waktu Anda jalankan nanti akan error. Maka nanti akan saya lihat Anda berhasil nggak menginstal TensorFlow di Anaconda Anda ya. Boleh pakai pip atau pakai perintah apa conda install ya. Pip install, conda install gitu bisa ya. Nah, kalau yang pakai TensorFlow nanti seperti ini. Nah, jadi kita tentukan misalkan ini fungsi apanya? Fungsi aktif fungsi apa layer hidden-nya ada 3. Ah, yang 3 itu yang pertama 64 neuronnya, yang kedua 32, yang terakhir 4. Nah, ini berarti cara kita menginisial fungsi hidden-nya ya, layer ya. Apa namanya? Lapisan hidden-nya kan. Aktivasinya pakai ini ya. Layer 1. Ini namanya aja. Jadi ini layer 1, layer 2, layer 3 ya. Oke, ini percobaan yang pakai keras. Nah, ini sebenarnya ini sama ya. Ini dia ngambil data iris juga. Jadi kita mau bandingkan antara yang pakai perceptron dengan yang pakai TensorFlow, mana yang lebih bagus ininya? Apanya? Namanya nanti akurasinya tadi ya. Ini kebetulan kan yang convolution matrix yang dipakai baru akurasi tadi. Nanti Anda bandingkan nanti karena ada 2 ya. Ini perintah-perintahnya biasa ya, standar di Python ya. Ini kita ngambil modul dulu. Nah, ini ngambil data. Jadi ngambil datanya nggak pakai file CSV ya. Karena udah langsung ada di scikit-learn. Di scikit-learn nanti udah yang tadi ya. Ini yang untuk keras ya. Di X-nya, Y-nya, ini memilah datanya. Nah, memilah datanya nanti kemudian datanya tersebut diubah menjadi data berbentuk kategori ya. Nah, ini proses data preparation nih. Ada masuk sedikit ya. Kemudian nah baru ini kalau menggunakan keras. Nah, ini kalau menggunakan modul keras, nah, ini penentuan hidden layer tadi. Nah, ini dijalankan. Proses ini baru mengcompile ya. Nah, ini proses trainingnya ini. Dilakukan training dengan iterasinya 64 ya, batch size-nya 5 ini menggunakan validasi data ya supaya tidak terjadi overfitting tadi. Nah, ini nanti ada kalau pakai keras itu ada ininya ya, ada hasil akhirnya ya, total parameternya. Nah, baru nanti diuji berapa. Jadi kalau berdasarkan ini pakai keras nanti yang bisa 100%. Nah, dibandingkan nanti yang kalau pakai dengan MLP harus bisa juga. Nggak ada yang error gitu di dalam ininya ya, menghasilkan model. Karena memang data iris ini kalau kita punya algoritma baru kita gunakan untuk mengklasifikasikan ya menggunakan data iris di luar dari algoritma yang sudah ada. Kalau bisa 100%, nah itu berarti baru diakui algoritma kita. Kalau ini kita kan masih mencoba ya algoritma yang dibuat orang. Kemudian nanti ya, nah ini minggu depan aja ya. Jadi nanti saya masukkan untuk minggu depan lah. Ini udah image processing nanti ya. Ini mengenal gambar tadi. Jadi nanti ada data gambar beberapa buah nanti. Jadi bagaimana ANN ya artificial neural bisa digunakan untuk mengenal angka. Apakah ini gambar ya, gambar bisa dia tahu itu angka 0. Ya, itu namanya image processing. Bagian yang sangat sangat penting ya pengenalan image di apa
di aplikasi-aplikasi sekarang kan sangat penting ya. Bisa mengenal wajah, bisa mengenal kalau misalkan kita membuat kendaraan otomatis itu kan dia bisa mengenal objek di depan gitu dan sebagainya. Ya, ini minggu depan aja ya waktu kita. Tapi percobaan Anda sampai sini. Percobaan Anda. Ya, oke. Nah, nanti tugas Anda hari ini, nah Anda mencobakan ini ada data ini ya. Nah, ini ada dataset. Dataset ini Anda download, kemudian berdasarkan algoritma yang udah Anda cobakan di Python, dataset ini Anda olah. Ada 3 datanya, Anda bagi datanya menjadi 3, kemudian Anda coba bangun model ANN-nya ya. Ya terserah Anda coba mau pakai MLP atau mau pakai TensorFlow ya. Anda lakukan tuning parameternya berapa-berapa saja gitu. Nah, nanti Anda tampilkan grafik loss-nya. Udah ada ya tadi ya. Contoh gambar grafik. Baru dihitung akurasinya. Ini tugasnya. Oke, kalau Anda ingin mendalami pakai video ya. Kita kan sekarang kalau enak itu belajar selain membaca sekarang pakai video. Nah, di YouTube ini ada dikumpulkan ya beberapa link-link YouTube yang bagus untuk belajar tentang neural network. Nanti Anda bisa coba ya. Oke, untuk percobaan ini saya sekilas saja ya. Karena saya mau ke kampus lagi nih ada. Nah, ini nanti Anda download ini Anda coba aja. Ini yang pakai MLV, ini Anda jalankan gitu nih pakai MLV. Ini udah langsung terload, ini udah ada dia X sama Y-nya. Kan ini nggak ada meload CSV ya. Biasa kan kita pakai CSV. Biasa kan data iris itu kan Anda download dulu di mana? Di Kaggle gitu ya. Tapi kalau pakai Sklearn, kita bisa pakai yang udah ada. Jadi kita nggak perlu ambil-ambil, sudah cukup pakai perintah begini, dataset load iris, sudah masuk dia ini. Ini X-nya, ini Y-nya. Ini kalau kita cetak ini kelihatan ini. Nah ini X-nya. Oh ini langsung dia split ya. Ini langsung di split ini yang untuk training 114, yang ini 21, yang ini 15 ya. Ya, ini inputnya ya. Inputnya kan ada 4 tadi. Ada 4. Nah, ini yang outputnya satu ya. Jadi outputnya ini ada satu, ada tiga klasifikasi. Nah ini kalau di NLP, nah ini proses kita membangun. Jadi hidden-nya itu ada 64 ininya neuronnya. Pakai fungsi aktivasinya relu, ini iterasinya 1000. Nah ini nilai parameter epsilonnya ini untuk errornya ya itu 10 pangkat 1 ya 1 kali 10 pangkat 8. Nah, ini dilakukan ini dibangun sistemnya, ceplok gitu. Nah, itu dijalankan aja walaupun nggak kelihatan hasilnya ya. Nah, ini baru proses training. Ini lakukan proses training sampai nanti. Nah, 0,95 untuk contoh ini. Kalau ini hidden-nya 64. Ini kan tadi targetnya 1. Coba Anda coba goyang-goyang ini nilai ini ya. Kalau Anda paham nanti nilai aktivasi boleh Anda ganti ya. Anda baca di websitenya Sklearn itu ada beberapa fungsi aktivasi yang bisa dipilih yang lain ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau mau pakai ini sama ya, yang atas ya, ini yang 0, ini akurasinya, ini ya akurasi prediksi ya. Ini yang kalau pakai data testing, ini yang kalau pakai data validasi. Nah, ini belum bagus ini. Sebenarnya ini udah bagus ya, tapi karena ini kan kita udah masuk ke ANN ya. Kalau pakai data mining ini udah bagus 0,95. Ini kan 95%. Ini 93%. Tapi kalau pakai machine learning, ANN ini belum dianggap bagus ya. Ini yang gambar tadi ya. Nah, ini yang seperti ini. Jadi tadi yang bagus kan di sini angka apanya? Angka yang true-nya ya kan ada 3 yang diklasifikasikan di data iris ya, 3 jenis bunga. Harus di sini semua. Ini kan ada satu nih error di daerah sini. Nah, makanya nanti ada percobaan pakai TensorFlow. Nah, TensorFlow ini silahkan Anda coba nanti. Sampai nanti dihasilkan nilai 1. Nah, TensorFlow ini saya nggak saya cobakan, tapi ini codingnya ada. Karena nanti salah satu, nah ini salah satu ya keterampilan yang harus Anda miliki nanti. Ini kalau Anda jalankan ini error. Kenapa? TensorFlow-nya belum ada. Anda install dulu. Nah, gimana cara menginstal TensorFlow dengan keras nanti di Anaconda ya. Silahkan Anda coba dulu. Anda coba ya, karena saya sudah coba ya. Ini di sini ya. Ini
Ini kelihatan? Halo, saya lagi yang Jupiter tadi kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya. Takutnya nggak kelihatan ya. Harus sih. Ini ya, yang iris ya. Ya ini. Jadi ini tadi ini belum ya nanti semestinya kalau nanti udah TensorFlow-nya udah berhasil Anda install, nah ini ya. Nanti akan dihasilkan seperti ini. Nanti kelihatan proses iterasinya kelihatan nanti kalau udah jalan ya. Kemudian nah ini di hasilnya nanti summarize-nya ya. Summarize-nya. Ini yang MLV ya. Ya, begitu nanti ini. Jadi eh, kemudian untuk ini nah ini ya kita mau ke kampus. Jadi minggu ini dosen-dosen lagi menyusun kurikulum ya. Kita lagi buat kurikulum baru. Jadi cepat. Ini nanti ada tugas ini Anda kerjakan yang tadi ya. Tugasnya Anda kerjakan, Anda download nanti file untuk ini untuk mengklasifikasikan penyakit hipotesis C nanti ya. Nah, nanti Anda ini pakai ini aja Anda bagi 3 kayak tadi ya. Nanti silakan Anda pakai MLV bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa berarti pakai TensorFlow aja. Karena codingnya juga kalau di Python kan karena kita pakai library kan codingnya sederhana kan ini. Codingnya ya seperti ini ya, tapi Anda tadi kan kuncinya ada paham ya. Seperti ini aja kan. Yang TensorFlow juga seperti ini karena kebetulan masalahnya masih sederhana ya, cuma nggak iris ya. Oke, itu untuk